Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok ketiga. Di sini kami ingin sedikit menjelaskan materi mata kuliah pengembangan dan pelatihan manajemen sumber daya manusia. Sebelum masuk ke pembahasan materi, perkenalkan ini adalah anggota kelompok kami. Kenalkan, nama saya Sabina Anindita. Perkenalkan, saya Aulia Puspita. Nama saya Fadli Nur Fadillah. Perkenalkan, nama saya Nekia Alifa Rasma. Perkenalkan, nama saya Ugi Sulistiani. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasana Fadirubun. Silakan disimak baik-baik materinya ya, dan selamat menyaksikan. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, dan pengendalian kegiatan-kegiatan dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, promosi, dan pemutusan hubungan kerja untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Lalu, manajemen sebagai ilmu dan seni untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang lain. Artinya, tujuan dapat dicapai bila dilakukan oleh satu orang atau lebih. Lalu, manajemen sumber daya manusia sebagai suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peran manusia dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, ada identifikasi kategori kegiatan human resource. Yang pertama, ada perencanaan. Melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja atau preparation and selection, yaitu ada persiapan. Dalam proses persiapan dilakukan perencanaan kebutuhan akan sumber daya manusia dengan menentukan berbagai pekerjaan yang mungkin timbul. Hal yang dilakukan adalah dengan melakukan perkiraan atau forecast akan pekerjaan yang lowong, jumlahnya, waktu, dan lain sebagainya. Yang kedua ada rekrutmen dan seleksi, yaitu ada rekrutmen tenaga kerja atau rekrutmen adalah suatu proses untuk mencari calon atau kandidat pegawai, karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan SDM organisasi atau perusahaan. Dalam hal ini diperlukan analisis jabatan yang ada untuk membuat deskripsi pekerjaan atau job description dan juga spesifikasi pekerjaan atau job spesifikasi. Yang kedua ada seleksi tenaga kerja atau selection. Seleksi tenaga kerja adalah suatu proses menemukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada. Dan di sini ada pelatihan, pengembangan, dan penilaian prestasi. Yang pertama ada pengembangan dan evaluasi karyawan atau development and evaluation. Tenaga kerja yang bekerja pada organisasi atau perusahaan harus menguasai pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu, dengan diperlukannya suatu pembekalan agar tenaga kerja yang ada dapat lebih menguasai dan ahli di bidangnya masing-masing dan meningkatkan kerja yang ada. Dan selanjutnya di sini memberikan kompensasi dan proteksi pada pegawai atau compensation and protection, yaitu kompensasi adalah imbalan atas kontribusi kerja pegawai secara teratur dari organisasi atau perusahaan. Dan ini yang terakhir, kategori terakhir yaitu ada promosi, pemindahan, dan pemisahan. Nah, yang pertama ada promosi. Promosi adalah sebuah jenis transfer yang meliputi penugasan kembali seseorang pegawai pada sebuah posisi yang kemungkinan diberikan pembayaran yang lebih tinggi dan tanggung jawab.
hak dan kesempatan yang lebih besar. Demosi, kadang-kadang disebut transfer di bawah, adalah sebuah jenis transfer meliputi pemotongan pembayaran, hak, dan kesempatan. Yang kedua, ada pemisahan. Pemisahan juga disebut pemberhentian, bahkan sering disebut downsizing, adalah perpindahan sementara atau tidak definitif seorang pegawai dari daftar gaji. Yang ketiga, ada terminasi. Terminasi adalah tindakan manajemen berupa pemisahan pegawai dari organisasi karena melanggar aturan organisasi atau karena tidak menunjukkan kinerja yang cukup. Dan selanjutnya ada pemberhentian sukarela, yaitu pemisahan pegawai dari organisasi atas inisiatif organisasi atau kemauan pegawai sendiri. Dan yang terakhir ada pengunduran diri, adalah pemisahan pegawai yang telah menyelesaikan masa kerja maksimalnya dari organisasi atau umumnya dikenal dengan istilah pensiun. 3 tantangan yang dihadapi Human Resource. 1. Perubahan manajemen. Tidak hanya berfokus kepada pelatihan profesional dan pengembangan HR, perubahan manajemen merupakan tantangan khusus bagi divisi Human Resource. WFPMA mengemukakan bahwa hal ini menjadi alasan utama mengapa HR terus berupaya membantu bisnis untuk berkembang. Fokus pada pelatihan diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dalam menangani perubahan manajemen. 2. Pengembangan kepemimpinan. Tantangan terbesar kedua dalam Human Resource Management yang perlu menjadi langkah strategis adalah pengembangan kepemimpinan. Profesional HR diharapkan dapat memberikan struktur dasar, proses, sarana, dan sudut pandang untuk membuat pilihan terbaik dan mengembangkan kelanjutan kepemimpinan dari organisasi. WFPMA melaporkan bahwa pengembangan kepemimpinan telah didefinisikan sebagai langkah strategis dalam hal yang pertama, mempertahankan karyawan yang tepat. Yang kedua, budaya organisasi dapat mendukung kinerja perusahaan dalam memperkuat posisi pasar. Yang ketiga, jajaran manajer dipersiapkan untuk mengambil ahli kelanjutan kepemimpinan sehingga organisasi dapat bertahan dalam jangka panjang. 3. Pengukuran efektivitas HR. Bagaimana perubahan dapat terjadi tanpa sarana yang tepat untuk mengukur efektivitas HR? Seperti divisi yang lainnya, divisi HR juga perlu mengukur pencapaian manajemen serta pengaruh positif yang diberikan untuk mencapai tujuan perusahaan. WFPMA mengatakan bahwa menggunakan sarana pengukuran untuk menentukan efektivitas kinerja HR adalah awal dari perubahan peran HR dari fungsi administratif menjadi HR sebagai sarana fungsi strategis dalam organisasi. Peran utama manajemen SDM yang sedang berubah. Faktor kunci dalam perubahan organisasi yang sukses adalah tenaga kerja yang terlibat dan terinspirasi. Bahwa fungsi SDM dapat membantu mengubah pemimpin untuk terlibat dan menginspirasi. Meskipun sistem SDM yang kuat akan mendukung perubahan organisasi dalam banyak hal, yang sangat penting adalah pengembangan pemimpin yang menerima perubahan. Sistem SDM yang memungkinkan mengembangkan pemimpin yang siap akan perubahan merupakan kunci mengelola organisasi masa kini. Keterlibatan dalam perubahan. Literatur perubahan organisasi mengidentifikasi beberapa alasan mengapa upaya perubahan berkinerja buruk atau gagal. Mereka termasuk kepemimpinan yang buruk, sumber daya yang tidak memadai, komunikasi yang tidak efektif, dan lain-lain. Tetapi alasan utama kegagalan adalah ketidakmampuan untuk melibatkan pengalaman kolektif, keahlian, dan semangat tenaga kerja dalam upaya perubahan. Kami percaya bahwa sistem SDM yang siap berubah memungkinkan perubahan dalam banyak hal, tetapi yang utama adalah 1. Menyelaraskan semua proses orang untuk mendukung dan memperkuat perubahan. 2. Membangun kapasitas perubahan di masa depan. 3. Menciptakan dan mengubah pemimpin perubahan. 4.
meningkatkan keterlibatan dan kinerja secara keseluruhan. 5. Berkontribusi pada budaya memungkinkan perubahan. 6. Sistem sumber daya manusia yang memungkinkan perubahan ini dibuat secara khusus untuk menyelaraskan dan mendukung organisasi. 7. Mengubah upaya dan untuk memperkuat budaya organisasi yang berfokus pada perubahan. Kepemimpinan perubahan. Hal terpenting dari sistem SDM yang memungkinkan perubahan adalah kemampuannya untuk menciptakan pemimpin perubahan yang sangat efektif. Apa kompetensi kepemimpinan untuk perubahan organisasi? Kami menyarankan bahwa pengembangan pemimpin perubahan termasuk penguasaan 3 bidang. Kompetensi bisnis secara keseluruhan, kompetensi internasional atau hubungan, dan kompetensi pengembangan bakat masing-masing. Pengembangan kepemimpinan. Tantangan terbesar kedua dalam Human Resource Management yang perlu menjadi langkah strategis adalah pengembangan kepemimpinan. Profesional HR diharapkan dapat memberikan struktur dasar, proses, sarana, dan sudut pandang untuk membuat pilihan terbaik dan mengembangkan kelanjutan kepemimpinan dari organisasi. Federasi Manajemen Dunia melaporkan bahwa pengembangan kepemimpinan telah diidentifikasi sebagai langkah strategis dalam hal 1. Mempertahankan karyawan yang tepat. 2. Budaya organisasi dapat mendukung kinerja perusahaan dalam memperkuat posisi pasar. 3. Jajaran manajer dipersiapkan untuk mengambil alih kelanjutan kepemimpinan sehingga organisasi dapat bertahan dalam jangka panjang. 3. Pengukur efektivitas HR. Bagaimana perubahan dapat terjadi tanpa sarana yang tepat untuk mengukur efektivitas HR? Seperti divisi yang lainnya, divisi HR juga perlu mengukur pencapaian manajemen serta pengaruh positif yang diberikan untuk mencapai tujuan perusahaan. Federasi Manajemen Dunia mengatakan bahwa penggunaan sarana pengukuran untuk menentukan efektivitas kinerja HR adalah awal dari perubahan peran HR dari fungsi administratif menjadi HR sebagai sarana fungsi strategis dalam organisasi. Pengguna teknologi Human Resources. Penerapan manajemen sumber daya manusia punya dampak yang cukup besar pada kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Untuk mengetahui manfaat pengguna teknologi pada penerapan manajemen SDM adalah dengan mengetahui keuntungan-keuntungannya. 1. Sistem rekrutmen berbasis online yang berjalan otomatis sehingga lebih praktis dan tepat sasaran dalam memilih kandidat sesuai kriteria. 2. Aplikasi absensi untuk menjaga produktivitas kerja karyawan. 3. Perhitungan gaji karyawan secara otomatis berdasarkan jam kehadiran dan juga perhitungan lembur karyawan. Melalui cara ini akan meminimalisir terjadinya kesalahan dalam perhitungan gaji karyawan. 4. Pengelolaan benefit karyawan melalui sebuah aplikasi HRD yang terintegrasi dengan aplikasi penggajian. Dengan teknologi, sistem akan terintegrasi pada semua kantor atau cabang, sehingga akan dapat meningkatkan kecepatan dalam respon sesuatu. Pihak manajemen pun akan dengan cepat mengetahui kondisi perusahaan tanpa harus berkunjung ke kantor cabang yang jauh dan membutuhkan biaya akomodasi. Contoh teknologi HR di perusahaan. 1. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Penggunaan artificial intelligence di bidang HR sudah terjadi dalam bentuk chatbot. Chatbot saat ini telah digunakan untuk rekrutmen dan untuk memahami lebih baik arti serta konteks dari kata-kata yang diketik. 2. Teknologi blockchain. Blockchain merupakan database yang berfungsi untuk menyimpan sekumpulan data yang terus berkembang atau meningkat. Blockchain sering diasosiasikan dengan mata uang digital Bitcoin karena awalnya dibuat untuk memonitor transaksi Bitcoin. Seiring waktu, teknologi blockchain telah berkembang dan saat ini telah memasuki industri HR karena perusahaan mulai menggunakan blockchain untuk memfasilitasi fungsi HR.
3. Internet of Things. IoT merupakan interkoneksi jaringan yang terdapat pada barang-barang yang digunakan sehari-hari, seperti telepon genggam, komputer, peralatan rumah, dan alat elektronik yang lainnya untuk memudahkan kita untuk terhubung, mengirim dan menerima data. IoT sangat berguna untuk HR karena IoT dapat mengumpulkan banyak data tentang karyawan dan kandidat. 4. Pengembangan karyawan secara remote. Semakin banyaknya perusahaan yang memperbolehkan karyawan untuk bekerja secara remote atau jarak jauh, membuat kebutuhan untuk pembelajaran dan pengembangan karyawan secara remote meningkat secara signifikan. F. Isu-isu etis yang mempengaruhi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, ada terbatasnya sumber daya manusia dengan skill tertentu. Tak perlu dipungkiri bahwa semakin hari jumlah sumber daya manusia semakin banyak. Tetapi, apakah semuanya merupakan sumber daya manusia yang berkualitas? Tentu saja tidak. Hanya ada beberapa saja dari mereka yang benar-benar masuk dengan kriteria perusahaan. Dengan minimnya sumber daya manusia yang berkualitas, hal ini membuat suatu perusahaan harus bersaing dengan perusahaan yang lainnya demi mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. 2. Ada retensi sumber daya manusia. Setelah perusahaan berhasil mendapatkan sumber daya manusia sesuai dengan kriterianya, hal ini bukan berarti masalah selesai. Justru disinilah tantangannya. Bagaimana perusahaan tersebut mampu memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dengan sebaik-baiknya dan tidak membuang atau menyia-nyiakannya. 3. Ada pengembangan sumber daya manusia. Seiring dengan kemajuan zaman maupun untuk menjawab kebutuhan konsumen, perusahaan mau tidak mau juga harus tetap berkembang agar tetap dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Salah satunya dengan meningkatkan sumber daya manusia yang mereka miliki. Manajemen SDM bisa dilakukan dengan meningkatkan skill tertentu untuk membuat mereka mampu mempelajari hal yang baru sehingga mampu menjadi pribadi yang multitalenta. Dan yang terakhir ada pengembangan teknologi. Pengembangan teknologi difungsikan untuk membuat kehidupan semakin praktis. Teknologi yang berkembang saat ini telah hampir menjangkau seluruh aspek kehidupan manusia, misalnya dalam bidang manajemen HR. Kompetensi yang dibutuhkan oleh human resource dan pentingnya sertifikasi. Profesi seperti HRD membutuhkan banyak keahlian khusus seperti program pengembangan karyawan, hubungan industri, negosiasi, dan komunikasi. Tentunya saja, semua keahlian tersebut tidak membutuhkan waktu yang sedikit untuk mencapainya. Beruntungnya, tidak sedikit pula instansi yang memberikan pelatihan, seminar, dan kuliah umum bagi para praktisi human resource untuk mengasah pengetahuan dan kemampuan mereka. Kemampuan kompetensi biasanya didukung juga oleh penerbitan sertifikat sebagai bukti tertulis bahwa kemampuan mereka telah diakui sesuai dengan standar. Tentu saja seseorang dapat dikategorikan sebagai ahli atau mahir dengan melihat hasil kerjanya. Namun, sebuah sertifikat akan semakin memberikan nilai yang plus kepada orang tersebut sehingga memiliki kredibilitas, khususnya untuk pelaku profesi bidang human resource. Alasan lain pentingnya HR dalam memiliki sertifikat kompetensi adalah karena industri semakin berkembang, mengikuti pola perilaku manusia zaman sekarang dan juga digitalisasi. Perkembangan tersebut sangat menuntut manusia, khususnya sumber daya manusia, untuk ikut berkembang. Peran perilaku HRD adalah untuk mengayomi sumber daya manusia dalam menghadapi perkembangan tersebut.